kalau kita bicara mengevaluasi, menilai, ya pertanyaan JK jadi relevan. Kok beda? Karena awal-awal kan kita berharap bahwa dengan kesederhanaannya, dengan genuinitasnya, Presiden Jokowi akan menghadirkan sebuah pemerintahan yang lebih pro rakyat. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi itu sudah mengarah ke sana atau tidak? Justru sebaliknya barangkali kok mengarahnya kepada different direction. Kalau kita bicara tentang politik, tidak ada orang politik yang 100% bersih, wangi, ya, tidak ada cacatnya, ya. Semua kita barangkali ada catatan-catatan. Yang jelas kita sendiri yang lebih tahu catatan itu. Demikian juga JK, ya, banyak gosip tentang JK, ya, yang kita tidak bisa nafikan juga. Tapi the problem is he is not in power anymore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas, ya Sobat semuanya. Kita sekali lagi akan membahas mengenai perilaku Jokowi. Jadi seperti Obama pernah bilang, change, yes we can. Tapi kemudian orang mengatakan yes he changed, yes he has changed, ya. Dia sudah berubah, ya. Oke, jadi sobat era sekalian, itu yang harus kita pahami, ya, bahwa memang yang namanya manusia, orang itu bisa berubah. Tetapi ya kita harus nilainya secara objektif. Nah, ini ada statement yang ngeri-ngeri sedap dari JK, ya. Warta Ekonomi Jakarta Muhammad Yusuf Kalla alias JK buka suara terkait dengan kedekatannya dengan Joko Widodo alias Jokowi. Jadi judul yang diambil Warta Ekonomi ini adalah dulu terkesima sampai bujuk Megawati, kini JK kaget lihat gimana berubahnya Jokowi, kok beda, ya. Sebenarnya berubah atau tidak berubah sih, ya. Oke. Dirinya mengaku bertemu dengan orang nomor 1 di tanah air tersebut saat Jokowi sendiri masih menjabat sebagai wali kota Solo. Bahkan bukan dalam sebuah acara bergengsi ataupun semacamnya. Dirinya mengatakan bertemu dengan beliau dalam sebuah seminar. Saya ketemu di satu seminar di PDIP di Semarang. Saya, Pak Bibi dan Pak Jokowi, ungkap Yusuf Kalla dalam perbincangannya dengan bersama Rocky Gerung di RGTV. Selesai seminar waktu itu, saya ngomong dengan Cahyokumolo, Sekjen PDIP waktu itu. Bagus juga ya itu wali kota, bagus juga kita wakilkan, imbuhnya. Akhirnya Jokowi dipanggil oleh Yusuf Kalla dan Cahyokumolo untuk berbincang dan berdiskusi lebih banyak dan mendalam. Pak Wali gimana kalau ke Jakarta? Ajak Yusuf Kalla ke Jokowi. Kemudian mulanya Jokowi menolak karena dia sendiri tidak mewakili partai. Megawati juga awalnya tak mengizinkan Jokowi dibawa ke Jakarta. Ibu Mega awalannya enggak mau, ya nanti kita survei. 1 bulan kemudian Ibu Mega setuju, imbuhnya. Menurut Yusuf Kalla, dia sendiri mengaku memiliki feeling tersendiri saat melihat Jokowi. Saya punya feeling kesederhanaan dia, dikasihkan slide presentasi kota Solo. Saya lihat dia punya pengalaman mengelola kota, kata Yusuf Kalla. Tapi keadaannya saat ini dilihat kok agak beda, imbuhnya. Yusuf Kalla sendiri sebelumnya menjadi wakil Presiden Joko Widodo di periode pertama, yaitu tahun 2014 dan 2019. Jokowi naik menjadi capres usai berhasil terpilih sebagai gubernur DKI pada 2012 silam. Iya. Sobat era sekalian, jadi di satu sisi, ya, memang kita harus mengagumi, ya, Presiden Jokowi. Kenapa? Kalau benar cerita JK seperti ini, ya, dia yang menawari salah satunya Jokowi ke Jakarta, yang awalnya kemudian tidak mau menjadi mau, dan Mega juga begitu.
maka hebat sekali yang namanya Jokowi ini. Kenapa? Dia dinominasikan oleh Gerindra, ya kan? Tetapi kok dia bisa menjadi lawan dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bahkan 2 kali dan menang pula. Diajak oleh Jokowi ke Jakarta, diajak JK ke Jakarta, kok bisa? Malah dia yang menjadikan JK sebagai wakil presidennya dan dia presiden. Very luar biasa ya. Jadi dari sisi itu ya memang Jokowi punya keberhasilan yang luar biasa kalau kita bicara election. Jadi 2 kali menang di pemilihan wali kota Solo, 1 kali menang di pemilihan gubernur DKI, dan 2 kali menang dalam pemilihan presiden. Seandainya nanti ada pemilihan lagi, misalnya dia jadi wakil presiden, misal ya, jangan-jangan menang lagi. Jadi rekor menangnya sudah 5. Jadi apakah akan menjadi 6 atau 7 dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian, rekor menang itu ya tidak selalu menunjukkan bahwa he is a promising leader ya. Jadi dia pemimpin yang menjanjikan. Mungkin menjanjikan iya ya. It was 2014 dalam konteks tahun tersebut. Tetapi setelah tahun berjalan, maka kemudian dia menjadi orang yang harus dinilai, dievaluasi. Nah, kalau kita bicara mengevaluasi, menilai, ya pertanyaan JK jadi relevan. Kok beda? Karena awal-awal kan kita berharap bahwa dengan kesederhanaannya, dengan genuinitasnya, Presiden Jokowi akan menghadirkan sebuah pemerintahan yang lebih pro rakyat. Apalagi dia kemudian mengusung tema Trisakti misalnya yang merupakan peninggalan Bung Karno. Berdaulat dalam bidang politik, ya, kemudian berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam berkebudayaan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi itu sudah mengarah ke sana atau tidak? Justru sebaliknya barangkali kok mengarahnya kepada different direction. Secara ekonomi kita tidak lebih mandiri, ya, bergantung sangat pada pinjaman asing terutama Cina. Secara politik seolah-olah kita tidak berdaulat, ya. Terus-menerus tenaga asing masuk ke Indonesia dan seolah-olah Indonesia tidak punya bargaining power atau bargaining positions. Termasuk juga dalam peta geopolitik dunia, persaingan antara timur dan barat, antara barat dan China, seolah-olah kita menjadi yang namanya medan pertempuran, walaupun ini pertempuran ideologi, bukan pertempuran fisik, ya. Jadi bukan hard war tetapi soft war, ya. Tetapi kita menjadi medan pertempuran, itu yang jadi field of war, ya. Dan yang paling penting adalah kita kok sebagai bangsa, apakah kita merasa dirinya stronger, lebih kuat dibandingkan sebelumnya? Apakah kita lebih kuat secara ideologi, lebih kuat secara ekonomi, lebih kuat secara politik, ya? Kemudian lebih punya kepribadian. Nah, this is the question yang harus kita jawab secara genuine, secara ikhlas, secara jujur, ya. Kalau jawabannya yes, then kita akan apresiasi Presiden Jokowi sebagai presiden yang berhasil. Tapi kalau jawabannya tidak, ya maka there will be no legitimasi untuk suksesornya yang menyatakan atau ditahbiskan sebagai putra mahkota. Itu persoalannya. Jadi kalau jawabannya, kalau apakah kita lebih mandiri secara politik? Kalau jawabannya yes, berarti baik. Apakah kita lebih berdaulat secara politik? Kalau jawabannya yes, berarti Jokowi lebih baik. Apakah kita lebih mandiri secara ekonomi? Kalau yes, Jokowi lebih baik. Apakah kita lebih berkepribadian? Kalau jawabannya yes, Jokowi lebih baik. Nah, pertanyaannya apakah iya jawabannya? Nah, itu yang harus kita underlining, kita garis bawahi, ya. Oke. Sobat Era sekalian, coba kita bacakan komentar Sobat Era terkait dengan ini. Assalamualaikum Bung Rev, awali hidup dengan makan pempek samo cuko. Ya, I did last night, ya, pempek dan cuko Arafi, ya. I recommend, ya, the pempek. Okay. Mulanya malu-malu nggak mau, akhirnya nggak hilang rasa malu. Menolak karena ijazahnya tidak jelas, ya. Sehat terus Bung Refli, semoga kita semua diberikan itu politikus yang bukan negarawan di ujung kekuasaannya. Maksudnya sehat terus Bung Refli, semoga kita semua diberikan itu politikus yang bukan negarawan di ujung kekuasaannya. Maksudnya nggak jelas, ya.
Dengan uang yang besar, oligarki bisa bisa merubah seseorang termasuk Pak Jokowi dan oknum di pemerintahan. Bukan merubah ya, mengubah. Kalau merubah itu artinya menjadi rubah. Hebat, bisa bikin orang terpesona, tapi itu hanya topeng saja. Menolak karena ijazahnya tidak jelas. Ternyata KPU bisa juga ditipu. Oligarki juga punya peluang gelontorkan uang karena si Joko bisa dijadikan boneka. Andaikan terbukti di pengadilan secara sah bahwa ijazah Jokowi palsu, maka hancur semua kepercayaan rakyat. Pertanyaannya adalah tingkat kepercayaan kepada pemerintahan tinggal 60-an%. Jadi yang hancur tuh yang 60-an% itu ya. Di RH udah dibahas uang yang 100 triliun rekening Joshua belum ya? Undang lagi dong Bang Bu Irma. Ya oke, nanti ya ke Bu Irma kayaknya sudah lagi di luar kota nih. Masyarakat Indonesia hidup dengan legenda Bung Refli. Yang aneh-aneh itu yang dilihat orang, makanya sinetron laga itu yang laku walau nggak masuk akal. Klaim-klaim hebat-hebat tapi nggak nyata itu yang didengar orang. Channel Kadrun. Hati-hati JK oportunis sejati. Oke ya. Sobat era sekalian, kalau kita bicara tentang politik, tidak ada orang politik yang 100% bersih, wangi ya, tidak ada cacatnya ya. Semua kita barangkali ada catatan-catatan. Yang jelas kita sendiri yang lebih tahu catatan itu. Demikian juga JK ya. Banyak gosip tentang JK ya yang kita tidak bisa nafikan juga. Tapi the problem is he is not in power anymore. Ya, karena itu sama seperti Susnodo Aji misalnya, he is not in power anymore. Jadi not necessary untuk ketika seseorang menyampaikan kritik, kita kemudian mengkritik, emang siapa lu? Itu nggak relevan. Yang kita lihat adalah apakah kritiknya benar atau enggak. Karena kalau kita balikkan kepada orangnya, tidak akan ada manusia yang sempurna. Bahkan nanti tidak akan ada kritik, karena semua kritik akan dibalikkan pada logika seperti itu. Maka hanya malaikat yang berhak mengkritik, nggak boleh begitu. Kekuasaan melaju begitu saja tanpa adanya counter power. Padahal counter power itu bisa jadi dari orang yang tidak lebih baik daripada yang dikritik. Tapi itu penting bagi negara ini. Jadi datang dari siapapun kritik itu ya, itu tetap menjadi penting bagi negara ini untuk menjaga kewarasan publik. Seorang pencuri misalnya, dia seorang koruptor menasihati kita jangan korupsi, nggak ada masalah karena nasihatnya benar. Yang tidak benar perilaku dia. Tapi nasihat dia itu benar, ya kan? Seseorang yang biasa misalnya menikah berkali-kali bilang jangan berpoligami, mungkin nasihatnya benar ya kan, dalam konteks tertentu bisa juga tidak benar, tetapi intinya adalah kita tidak boleh menjudge nasihat itu karena kita kemudian hanya melihat latar belakang orang itu. Seperti Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, lihatlah lagunya ya kan, don't judge the singer, judge the song. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat nasihat itu, jangan lihat orangnya, jangan lihat siapa yang menyampaikan nasihat itu, tapi lihatlah apa nasihatnya. Nah, kalau kita bicara lihatlah apa nasihatnya, ya kemudian kita akan tahu apakah memang kemudian yang dikatakannya benar atau tidak ya. Oke, kita bacakan ya lagi ya. Jadi saya tidak menolak kalau ada kata-kata JK oportunis ya, karena itu juga banyak disebut orang. Akibat malu-malu merakyat, sekarang bikin rakyat melarat, sekarat dasar manusia PPKM, nggak jelas ya. Yang hebat itu rakyat Indonesia 10 tahun diuji dengan petugas partai, namun harapan itu ada yang mana terlihat ada perubahan dalam masyarakat. Apa ya? Oke, pada tertipu dengan penampilan lugu, alhamdulillah aku tidak tertipu karena tidak memilih. Anies Baswedan, AHY mantapkan, jaketnya bagus cuma gambarnya itu loh. Oke, sobat era sekalian, jadi memang this is a controversial about the picture ya. Somebody told me to remove this picture, tetapi yang memproduksi memang Pak katanya kalau tidak norak ya kan, itu nanti orang nggak ada bedanya dengan yang lain tuh. Benar juga ya. Jadi kalau mau beli jaket begini beli aja di mall ya kan. Tetapi kalau ada gambar begini-begini memang khusus pastinya ya. Jadi gitu sobat era sekalian ya, memang sengaja norak ya. In order to be easy ya, to identify ya kan. Oke. Kalau sama cuma tulisannya kecil dan lain sebagainya nanti dia nggak kelihatan. Oke.
Pak Jokowi melotot, Bung. Lihat perubahan Jokowi seperti Ultraman ya. 2024 akan sangat baik jika Presiden Ganjar Pranowo, Wakil Presiden Prabowo Subianto. Aspirasi nggak ada masalah ya. Efek kardus, yang komentar channel Kadron itu pasti cebong sejati. There's no time to back, see future. Mendagri the little president Erick Thohir, Menhan AHY, Menpan RB BTP Ahok. Pak Jokowi ngomongin keriput dan rambut putih, mikirin rakyat. Saya lihat sudah tidak berwibawa sebagai presiden. Terkadang aku berpikir ya, bukan berpikir pakai F, tapi berpikir P cukup. Mengenang 2014 saat Pilpres kok bisa toh dia 2 kali pimpin bangsa besar ini dengan kualitas sangat terlalu, kata Bang Roma Irama. Apa dosa kami dan pendiri bangsa ini? Menteri PPN Ahmad Haris Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dian Sastrowardoyo. Maksudnya apa? Nggak jelas. Sekarang aja bikin tengkurap, manusia nggak punya hati, hidup kekuatan rakyat. Salam 0%, salam 0% ya. Manusia yang dipoles dengan pencitraan, ya itulah topeng yang terlihat. Ketika topengnya luntur maka berubahlah wajahnya. Jokowi gagal jadi bapak bangsa karena dia sekalipun sedang sebagai presiden, dia telah berlaku diskriminatif dan cenderung otoriter terhadap para lawan politiknya ya. Kemudian Anies Presiden, Bung RH bingung chatnya mau di live tapi ada komentar saya, santai saja Bung. Apa News Sport itu? News Sport is okay, nggak ada masalah ya. Bang RH prediksi Ganjar Sandi gimana? Ya sekarang semuanya masih berproses ya. Jadi skenario-skenario itu banyak sekali. Bahkan ada skenario yang mengatakan misalnya Anies nggak ada, Ganjar nggak ada, Prabowo tidak ada ya. Bayangkan. Oke, nanti kita akan lihat ya. Hadir nyimak Bang Refli ya. Ya betul, manusia nggak ada yang sempurna, tapi dari awal dah buat kecurangan. Presiden yang menangnya dari hasil kardus. 2024 ten rambut ubanan. Abdul Razak Abadi, presiden yang memelihara relawan dengan menggunakan kekuasaan dan fasilitas negara melanggar konstitusi. Presiden bukan pemimpin sekte yang terus harus mendidik pengikutnya untuk menjadi fanatisme buta. That's the point, good point ya. Gimana caranya ikut polling Bang RH? Ada ya, silakan saja. Tinggal Anda harus subscribe dulu ya. Bang Refli, tetaplah cerdaskan bangsa ini walaupun banyak orang yang nyinyir dan menghina abang. Sulawesi setia dengan channel Refli Harun. Saya nggak pernah merasa lebih banyak orang yang menghina. Saya merasa lebih banyak orang yang mendukung ya. Jadi menghina bisa saja 1 dari 100 orang yang mendukung ya. Dan kalau kita lihat orangnya itu-itu aja. Jadi nggak juga ya. Saya merasa nggak banyak orang yang menghina ya. Apakah bahasa Inggris harus wajib dikuasai pemimpin negara? Tidak wajib ya, tapi itu adalah additional requirement harusnya ya, syarat tambahan dalam tanda kutip. News Sport, apa ini? Menteri Agama Zuhrul Anam, Gus Anam Leler, Menteri Pertanian Modern Haritanu, Menteri Pariwisata Anies Baswedan. Ya ini News Sport ya, bukan berarti saya kemudian tidak ingin membacakan Anda, tetapi kalau Anda terus saya bacakan juga nggak bagus juga ya. Pertemuan apalagi topiknya tidak relevan ya. Sejak dipimpin oleh Jokowi, negara ini menjadi negara pengutang ya. Lebih keren kalau presidennya berambut merah Bung. Tinggal dimerahin aja ya. Apakah hasil kecurangan itu bisa dibawa ke MK internasional? Menurut Bang Era, kondisi hukum sekarang gimana? Ya tidak lebih baik ya dibandingkan zaman sebelumnya saya kira. Mau tes gelombang ombak bila Anies datang di Jatim bisa direbut sangat mudah jalan Anies insya Allah. Biarin Jateng aja yang kalah, Jabar dan Jatim wajib menang ya. Coba kita lihat ya, kalau Anies datang ke Jatim apakah akan disambut atau tidak. Gini, tidak boleh tokoh politik itu dimobilisasi untuk ditolak ya. Kalau ada yang memobilisasi untuk ditolak, luar biasa ya. Kemudian kalau jadi orang yang terkenal ya pasti ada yang mendukung dan ada yang tidak. Ya biasa saja ya. Yang paling penting adalah niat kita adalah untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa ini. Nah, jangan dikotori dengan niat untuk mencari jabatan. Kalau sudah memikirkan jabatan, wah itu berat kita. Jadi jadikan jabatan itu sebagai sebuah cerminan kepercayaan. Ya, Anda dipilih karena Anda dipercaya. Anda dijadikan pejabat karena Anda dipercaya. Tetapi bukan karena Anda mengusahakannya secara membabi buta gitu ya. Contoh negara dengan demokrasi terbaik Bung Ref. Kalau kita bicara demokrasi itu pakai indikator, misalnya indikatornya Freedom House. Biasanya yang masuk kategori terbaik itu biasanya negara-negara
Skandinavia, misalnya Norwegia, Swedia, kemudian Denmark ya, Finlandia, jadi Swiss juga. Jadi negara-negara itu yang kadang-kadang sering disebut sebagai negeri dengan demokrasi terbaik. Tapi soal value jangan kita samakan. Value kita sama value mereka berbeda. Kalau di sana misalnya dibolehkan perkawinan LGBT, ya nilai itu tidak perlu kita ikuti dalam konteks Indonesia yang mayoritas Islam. Tapi soal nilai egalitarianisme, government responsibility, ya kan, people participation, kemudian transparansi, ya itu harus kita ikuti. Jadi the universal values itu kita harus ikuti, tetapi hal-hal yang sangat lokal ya nggak perlu. LGBT itu mau dijadikan universal nggak bisa, ya kan? Jelas Al-Quran melarang LGBT kan? Ya, Sobat Era sekalian, itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.